berjualan kita dapat bertatap muka dalam acara workshop penerapan budaya positif di SD swasta di Ponegoro Kisaran pada hari ini Senin 10 Januari 2012 di ruang multimedia SD di Ponegoro Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Izinkan kami menyapa Bapak, Ibu yang telah hadir di ruangan yang kami sediakan ini. Yang kami hormati Bapak Yayasan Perguruan di Ponegoro, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, TK swasta di Ponegoro, Ibu Sabrina yang sengaja kami undang sebagai pendamping praktik pada acara ini, Bapak, Ibu guru beserta staf dan tata usaha SMP dan SD swasta di Ponegoro Kisaran. Berikutnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendukung terlaksananya acara workshop ini. Baiklah, berikutnya kami bacakan tertib acara workshop penerapan budaya positif di SD dan SMP swasta di Ponegoro sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pengenalan calon guru penggerak atau CGP angkatan keempat Kabupaten Asahan. 4. Kata sambutan dari Kepala SD swasta di Ponegoro. 5. Doa. 6. Acara pokok penyampaian materi budaya positif di SD swasta di Ponegoro oleh narasumber Ibu Sri Rahayu, Sarjana Ekonomi, MM 7 Ice Breaking. 8. Tanya jawab. 9. Penyampaian materi budaya positif di SMP swasta di Ponegoro oleh Ibu Lina SS. 10. Ice Breaking. 11. Tanya jawab. 12. Foto bersama. 13. Penutup kita akhiri dengan mandiri. Baiklah, satu kata pembukaan dari protokol saya sendiri, dan kita sekarang memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini kami persediakan Indonesia
Bu Juli pindah ke belakang. Nggak bisa juga dikasih kan. Baiklah, kita masuki session berikutnya yang ketiga, pengenalan calon guru penggerak atau CGP angkatan keempat Kabupaten Asahan oleh Ibu Sri Rahayu STMM. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Asahan, di mana dalam pengenalan ini tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, kami mintakan kepada yang terhormat Bapak Ketua Koordinator calon guru penggerak angkatan 4 dari kelas Iwan yang kelas itu untuk memperkenalkan calon guru penggerak angkatan 4. Kepada yang terhormat Bapak Asrul Panjaitan kami persilakan. Terima kasih, Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran, Bapak Kepala Sekolah SD Diponegoro Kisaran, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMP Diponegoro Kisaran, serta Ibu Kepala Sekolah TK Diponegoro Kisaran. Hormat yang sama pula tertuju kepada para Bapak Ibu rekan sejauh ini, rekan dari CGP Kabupaten Asahan, dan para Bapak Ibu guru yang beraktivitas di Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran ini. Terima kasih kepada panitia sebelumnya. Kami ucapkan kesempatan kepada saya mewakili daripada Bapak Ibu CGP yang duduk di depan ini untuk memperkenalkan CGP angkatan keempat yang ada di Kabupaten Asahan. Pertama sekali, mari kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam kegiatan workshop budaya positif sebagai pemenuhan kegiatan LMS kami di program guru penggerak yang diadakan pada hari ini. Sembari salam berikan salam, marilah senantiasa kita limpahkan puji junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat juara yang kita harapkan dari masalah. Sedikit saja Bapak Ibu, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa sekedar untuk pemberitahuan saja bahwa kami yang duduk di depan ini, inilah CGP angkatan 4 Kabupaten Asahan. Kalau yang ada di depan kami, mohon berdiri Ibu Sabrina. Ini pengajar praktik untuk kelas B2 ya. Kalau untuk kelas B1 nggak datang ya, kelas B1 kami nggak datang karena aktivitasnya ada di Medan ya. Khusus kelompok kami pengajar praktiknya ada dari Medan, jadi
mungkin banyak kegiatan-kegiatan lagi sehingga tidak bisa berhadir pada kesempatan hari ini. Yang di paling sulit paling kanan mohon berdiri Ibu Irma, ini dari SD Suren. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ada sampingnya Bapak Ibnu Rusdi Siagian, SPD dari SPSD dari iya Pulau Raja. Kemudian satu sebelahnya lagi ada Bapak Firman dari SD. Iya, dari Pulau Rakyat juga Ibu. Kemudian ada Ibu Siska, satu-satunya di kelas B yang ada dari TK. Dari TK, kemudian di sebelah saya ini Bapak Mayrio Silain dari SMA Negeri 1 Air Songsongan. Dan saya sendiri Sesepahitan dari SMA Negeri 3 Kisaran. Kemudian di samping saya ini ada Bapak Muhammad Reja dari SMA Negeri 1 Kisaran. Selanjutnya ada Ibu Wedia Novita Arwan, paling cantik di kelas kami. Dari SMA Negeri 2 Meranti. Kemudian ada juga dari kelas A ya, Ibu Ina dari SMP Dipo, Ibu Nurdiana dari SMP Negeri 1 Kisaran, kemudian Ibu Emma dari SMP Negeri 3 Kisaran. Ini Ibu Watini dari SMP Negeri Erjo. Kemudian Ibu Rita dari SMP juga Erjo. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf karena saya yang begitu kenal akal di depan ini, karena kelas B itu hanya 10 orang. Ini yang selalu komplain, selalu berkolaborasi. Jadi kalau macam CGP juga yang ada di depan dan tidak bisa saya sebut satu persatu, mereka memang satu angkatan tapi berbeda kelas. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa CGP Angkatan Keempat Kabupaten Asahan ini prosesnya sangat begitu panjang kami lalui. Dari pendaftaran awal itu ada sekitar 20.000 orang yang mendaftar. Seleksi pertama yang lulus Pak itu ada 12.000. Untuk kurikulum vitae-nya itu ada beberapa pertanyaan, ada kurikulum vitae yang dikerjakan Pak, tapi ekor pertanyaannya banyak, esainya banyak yang dikerjakan. Jadi dari 20.000 sekian yang mendaftar se-Indonesia, yang lulus itu hanya 12.000. Nah, dari 12.000 dites lagi, ada tes bakat skolastik namanya dan wawancara sama mengajar langsung. Ini secara langsung dokter langsung dari Jakarta yang kita tidak kenal langsung memberikan penilaian. Penilaiannya kita ngajar secara online langsung online. Di situ kita hanya dinilai dengan berhadapan dengan Google Meet aja, tapi mereka lihat langsung Zoom. Di situ kita mengajar, di situ mereka dinilai langsung. Nah, dari 12.000 ini yang lulus bakatnya, tes bakat sampai ke wawancara hingga akhirnya se-Indonesia diambillah 4.000 orang. Se-Indonesia tinggal kurang lebih 4.000 orang. Dan Kabupaten Asahan cuman kebagian CGP-nya 71 orang. Itu pun terdiri dari TK, SD, SMP, negeri dan swasta, dan SMA serta SMK negeri dan swasta. Jadi Kabupaten Asahan ini kalau untuk tingkat 71 dibandingkan dengan CGP yang berasal dari provinsi lain sangat minim sekali. Jadi sebagai motivasi
dengan kegiatan kami ini mudah-mudahan angkatan ke-6 sudah dibuka lagi se-Indonesia untuk yang mau ikutan dalam program guru penggerak. Mulai hari ini Bapak ya, tanggal 10. Kalau ada yang mau, misalnya Bapak Ibu berniat tergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, kami yang berada di depan ini juga Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di persatuan CGP yang ada di Kabupaten Asahan ini siap untuk membantu bagaimana prosesnya, kan gitu. Kami siap untuk membantu bagaimana proses untuk mengikuti CGP itu. Banyak hal yang kami dapatkan dari program guru penggerak ini Bapak Ibu. Cukup banyak sekali. Yang tadinya kami tidak tahu jadi tahu kan. Bukan berarti yang selama ini pun sudah ada, tapi lebih detail lagi kami dapatkan dalam program guru penggerak ini. Begitupun Bapak Ibu, kami yang ada di depan ini atau nantinya yang narasumber yang bakal memberikan materi Ibu Sri Rahayu dan Ibu Lida sebagai salah satu CGP di Yayasan Perguruan Diponegoro yang wajib memang memberikan materi di sekolahnya. Tahap awal sekarang pertama dari sekolah saya dulu di SMA Negeri 3 di Sarang, datang juga beberapa CGP kami semua datang di sana. Ini tahap kedua di Yayasan Perguruan Diponegoro, nanti mungkin ada di Eksosongan dan begitu seterusnya. Jadi mohonlah Bapak Ibu, kami mengharapkan dukungan, dorongan dan motivasinya. Kami tidak bisa melangkah dengan seimbang tanpa ada motivasi dan dorongan daripada Bapak Ibu sekalian. Bukan maksud hati kami untuk mengajari, tapi inilah alangkah naifnya kami jika apa yang kami dapatkan dalam program guru penggerak itu tidak kami imbaskan, karena ini merupakan perintah bagi kami. Kami diperintahkan untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Asahan. Apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bentuk daripada pengimbasan yang kami lakukan dari program guru penggerak itu sendiri. Terima kasih, tanpa berpanjang lebar lagi, karena untuk mempersingkat waktu masih ada lagi materi-materi yang akan lebih menarik yang akan dibahas dalam kegiatan pada hari ini. Maka saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuki tata tertib acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Kepala SD Swasta Diponegoro sekaligus mewakili Kepala SMP Swasta Diponegoro. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Agus Dewi Sirait. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya awali untuk memberikan sambutan, pertama sekali untuk guru saya, ya, rekan-rekan saya, dari mendengarkan penjelasan dari kedua kelasnya. Oke, saya berharap maka kita berikan dulu aplaus yang mulia. Baik, kepada
guru pengajar praktik gitu. Itu satu ya. Satu lagi barangkali penjahitan yang dari beda penjahitannya. Kemudian kepada para bapak dan ibu CPG angkat kita C calon guru penggerak ya, juga mungkin apa ya, calon guru penggerak angkatan ke kemudian ibu juga ya, baru dari SMP CPG juga ya. Terima kasih atas kehadiran kalian di tempat ini, dan sekaligus saya selaku kepala sekolah mewakili SMA juga ya, ini kepala SMA kelas tani kedua, kemudian SMP bulan tidak hadir, kemudian bapak ini dengan Pak apa? Petinggi lah, petinggi SMA Sastri Ponegoro di bawah naungan daripada yang diperhatikan begitu ya. Sebenarnya tak cocok saya berdiri di sini karena masih ada tingkatan-tingkatannya kan. Maka saya tidak tahu apa rasanya kok saya yang ditunjuk untuk memberikan rasa mudah. Mungkin ada neko-neko sedikit lain ya. Pertama, mohon maaf ya atas penerimaan dan persediaan yang begitu sederhana, dan tadi waktu dari pemberitahuan Ibu Sri molong 1 jam yang seharusnya masih dulu pada hari ini mulai jam 11, dan saya tahu bahwa tadi bapak-bapak dan ibu sudah di sini jam 10. Hanya saya mengerti karena saya baca tadi pasti nilai positif thinking bahwa itu tidak akan disengaja untuk jam 11 terlambat, tetapi karena kegiatan pembelajaran kepada guru. Jadi mohon maaf ya. Kemudian atas ruangan yang begitu sempit, tidak pernah menutup kegiatan kami yang sebenarnya kurang cocok menampung kegiatan yang seperti ini. Ayo mari kita saling bisa menerima. Baik. Kepada para bapak dan ibu CGP yang memang kalau diikuti proses perekrutan dari awal sampai bisa seperti ini, mungkin luar biasa ya, luar biasa. Tidak boleh dipungkiri, atau mungkin boleh saja kalau guru saya ini boleh saja mereka terus dulu kan begitu juga, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa para bapak dan ibu sudah maju selangkah dan mempunyai prestasi yang lebih hebat lah. Karena dari 12.000 calon kita bisa tinggal dari 4.000 dan untuk kewawasan muncul 71, ya barangkali sudah sangat hebat itu. Maka terima kasih untuk para bapak dan ibu. Lalu kalau saya selaku mewakili kepala sekolah dari TK, SD, SMP dan SMA di Ponegoro, mohon maaf ya kalau saya berdiri sekarang ya. Mengikuti kegiatan-kegiatan daripada guru saya ini, sekitar ayu ini, memang kalau kepala sekolah tidak, ya bisa berani. Ya. Dan kalau kita bahas dulu karena saya itu serta waktu di Hotel Singapura dalam pembukaan kemarin, bahwa ada di situ kesepakatan yang bisa beri aja bahwa mendukung kan begitu ya, kepala sekolahnya mendukung. Lalu keraguan daripada kepala sekolah atau sekolah kepada calon PKL itu ada beberapa hal seperti itu kan. Tapi bagaimana sekalipun karena guru penggerak ini adalah suatu saya katakan suatu gerakan atau suatu aksi yang memang selama ini bahwa pendidikan kita tidur selama ini begitu ya, sehingga kalau kita ikuti guru penggerak ini adalah benar-benar seorang guru yang kemampuannya tidak diragukan dalam menggerakkan pembelajaran, bukan hanya dirinya tapi menggerakkan lingkungannya kan seperti itu. Maka diharapkan terima kasih kepada para bapak dan ibu yang telah membuat seperti ini kegiatan-kegiatan ini. Sebenarnya tidak lain kan kalau setelah Pak Menteri ini membuat kegiatan guru penggerak ini, belajar merdeka, guru merdeka, begitu kan ini dari dia kan, ini dari dia yang memang selama ini kita terbelenggu. Saya ini sudah guru beberapa kali angkatan, saya sudah
kelas 1 SD saya tahun 61. Saya sudah guru tahun 75. Umur 23 tahun saya sudah kepala sekolah dan juga sampai sekarang, gitu ya. Walaupun umur sudah 68 tahun. Yang sudah harus meninggalkan, tidak bisa lagi mengikuti bagaimana perkembangan zaman, apalagi kita dalam dunia modern ini. Justru itu, sewaktu masa pandemi pada tempoh hari 2 tahun, betul, saya pura-pura pintar, yang sebenarnya tidak boleh kan? Saya adalah kepala sekolah yang pura-pura pintar menguasai semua untuk menekan guru saya supaya mereka menguasai itu. Padahal kan saya sangat tahu Pak ini berbeda tak tahu, tapi akhirnya mereka bergerak, begitu ya. Jadi saya kepada para bapak dan ibu, terima kasih Pak. Mungkin seperti saya sudah mengikuti dulu, ada CSA di tahun 84. Cara belajar siswa aktif yang kami bikin ke Binjai. Binjai dulu adalah pilot project. Ya, dalam sebentar. Lalu hiduplah setelah itu NGUP, ya, NGUP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Karena di SD ini sejak dulu tahun 80-an sudah guru mata pelajaran di sini. Yang seharusnya SD itu adalah guru kelas, tapi kalau di sini sebagai guru mata pelajaran, maka di sini sangat dihidupkan dari buku itu musyawarah guru mata pelajaran. Hanya batasnya sekedar itu saja, sekedar saja, sehingga maka membantu belajar ya. Jadi saya yakin karena saya ikuti kemarin di situ ada sekolah penggerak, saya mendapat. Lalu terus dibahas umur tidak mencukupi katanya kan. Saya tanya langsung, saya tanya, kenapa? Yayasan setuju saya untuk membuat sekolah saya di sekolah penggerak, tapi umur saya seperti ini, mereka setuju. Tapi langsung dijawab dengan yang lebih panjang, tak bisa lagi kan? Ya mungkin saya seperti itu. Maka saya dorong, walaupun hanya satu dari sini sekarang itu sering dengan ibu Lina yang tergabung dengan ibu dan bapak, saya sudah senang karena sudah ada yang mau belajar sekolah ini, mudah-mudahan ke depan itu juga saya baik. Kepada para bapak dan ibu, kegiatan ini sangat kami dukung, saya dukung. Tadi saya juga sama guru silakan cepat-cepat masuk dan mereka itu pertanda dukungan bahwa mereka adalah IP yang sangat harapkan memberikan dorongan-dorongan pada guru-guru yang belum seperti itu. Lalu para bapak dan ibu, apapun ceritanya bapak dan ibu mudah-mudahan sampai 9 bulan ini berhasil untuk menjadi guru penggerak dan memang yang didandangkan oleh Indonesia pada saat ini. Kami berdoa supaya para bapak berhasil dalam tempoh 9 bulan ini. Lalu saya terinspirasi dengan di sana workshop budaya positif. Berarti selama ini si Ayu sudah mencatat kalau ada budaya positif berarti ada budaya negatif kan. Banyak budaya positif itu budaya yang dikembangkan kan seperti itu. Jadi apa yang salah satu contoh tahun belakangan ini mungkin tidak sekolah membuat itu bahwa murid datang gurunya di gerbang untuk memberikan salam, tidak tercukup bagi saya dengan itu karena sejak dari dulu sudah ada itu ya kan begitu, itu aksi yang harus dilakukan. Jadi workshop berarti suatu kegiatan saya menunjukkan bahwa workshop pada hari ini di bawah bimbingan daripada guru pengajar penggerak di Pusat Budaya yang tidak jauh dari lokasi perguruan di Ponegoro. Sebenarnya harus ada apa namanya? Harus ada departemen begitu. DPK berarti cepat bisa memberikan masukan kan seperti itu. Jadi berarti workshop budaya positif berarti suatu kegiatan. Artinya sekelompok, tidak saya katakan sekelompok guru CDP yang mengadakan kegiatan untuk membicarakan sesuatu itu adalah budaya positif barangkali yang mempunyai tujuan tertentu. Karena mungkin saya tidak mengerti itu ya. Nah jadi kenapa harus dimunculkan? Ini baru saya lihat tadi. Kenapa harus dimunculkan biasa dengan cara yang memang sejak tahun merdeka sudah
dia menjadi bapak pendidikan nasional kan seperti itu kan. Dulu waktu saya kelas 1, apalagi sebagai guru tahun 75, saya selalu mendengarkan kan sampai sekarang guru andaian andai saja, tak tahu apa itu. Ingatso sultulannya, ingatso Maria Mangkas. Tapi kita lihat guru yang memang saya dari SPG dulu, karena tahun 72 saya dari SPG Pemasaran. Ada, tapi bagaimana aplikasinya tidak begitu nampak. Tapi saya pikir bahwa bapak pendidikan diajar Nusantara dengan slogannya ada 3 kata itu, saya kira cukup menginspirasi untuk nanti sekarang sehingga pendidikan bisa dia berbentuk akselerasinya percepatan belajar merdeka dan guru merdeka itu. Kemudian mudah-mudahan bapak dan ibu sebagai CGP dan si saudara sebagai pimpinannya jadilah menjadi guru yang menjadi panutan ingatso sultulannya, dan jadilah menjadi guru yang bisa menggerakkan siswa-siswa itu, yaitu Madia Pamungkasa, dan jadilah menjadi pendorong yang berdiri di belakang, menjadi panutan. Dulu kan sudah sering kita katakan, guru berdiri, guru kencing, itu kan? Ya, contoh-contoh tidak bagus kan seperti itu. Tapi dengan adanya guru penggerak ini, karena bergaul seperti ini, inilah sebenarnya yang diharapkan bahwa kegiatan yang secara rutin atau berkesinambungan dalam membicarakan bagaimana kemajuan pendidikan itu di wilayah yang lebih sempit di sekolah masing-masing, inilah yang sangat diinginkan. Belakangan ini kan tidak ada lagi penataran guru. Kalau dulu tahun 75 di sini penataran guru sehingga Kabupaten Asahan benar semua. Dan bagaimana aku dikisah lapangan sudah tidak, tapi kalau sekarang sudah jelas. Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan kegiatan hari ini kami sudah mendukung itu. Mendukung hanya tinggal. Kalau Bapak dan Ibu tidak saya inginkan jerih payah untuk mencapai guru penggerak itu, calon guru penggerak itu, saya pikir sudah cukup lelah ya. Kalau memang tidak pernah membaca, jangan bisa terlaksana itu. Dan kalau tidak selalu muncul inisiatif, saya kira itu tidak bisa terlaksana. Tapi saya perhatikan dan tidak ada seberapa, mungkin belum seberapa dan ibu si Sri ini sebentar kegiatan. Mau kapan ini kelas mengajar? Kan seperti itu kan? Tapi kan saya pikir sudah 9 dia itu. Nanti kalau sudah 9 berapa ilmu, sudah bisa menggerakkan gurunya. Itulah salah satu yang saya pikir dari positif itu dari kelas orang untuk dia. Dan saya berikan pengertian kepada guru-guru saya supaya jangan ada komen kalau kelasnya kosong di sana, mungkin sudah ada pekerjaan di sana. Begitu para bapak dan ibu ya. Jadi kami kalau dikatakan guru merdeka, saya termasuk guru yang radikal. Ya. Saya sudah mencapai di SD terus ya. Saya sudah menjadi guru mulai tahun 75 sampai sekarang, berarti 25 tambah 22 sudah 46 tahun. 46 tahun, dari 46 tahun itu 35 tahun dari sekolah. Saya tetap berdiri di depan di belakang daripada guru saya. Kalau dulu pengawas, mana FPP, mana persiapan kalian dulu? Saya bilang, dia akan juga. Sudah saya sekolah, begini. Yang penting, saya lihat mengajar di kelas, tadi ada intinya. Tapi di sekarang pengawas harus siapkan besok, mau datang pengawas, bikin FPP-nya ya, nomor semana bilang hari ini. Tetapi kita tahu bahwa walaupun mereka tidak punya FPP, bahwa harus nampak apa yang mereka ajarkan hari itu. Artinya penipuan yang positif dari kepala sekolah untuk berdiri di belakang gurunya begitu kira-kira ya. Lalu saya katakan kepada guru saya ini, kalau saya jalan karena budaya kami begitu, di situ saya perlu duduk di kantor kan.
saya akan keliling melihat begitu. Mengajar apa enggak? Bukan semua. Tapi saya lewat. Karena saya juga sudah dari situ kan. Datang menanya pesan. Pura putih kan apa itu kan? Yang pura berdiri atau tidak kan? Lalu setelah pengalaman saya katakan, kalau saya juga jangan takut kamu dulu. Atau tidak berkata-kata. Saya yakin ada waktu gini dalam proses belajar mengajar. Ada waktu ribut, ada waktu yang lari-lari kan seperti itu. Itulah sebenarnya yang belum dipahami seperti kami guru yang sudah tua. Ya, ya kalau seperti kami ini, untung sering membacakan. Kalau seperti saya, pernah saya tahun 79, Bapak sebagai guru, murid apa pintar-pintar, coba dulu definisikan arti membaca itu. Begitu ya. Lalu saya bingung, apa cerita? Ya mengajar lah, tapi saya katakan, mungkin pada saat itu dengan sistem saya kan, saya mengajar adalah bagaimana memindahkan apa yang di otak saya tidak dipahami itu harus pindah dan lengket di otak anak ini. Tapi maksa kan, sekarang jangan lagi gitu. Ya kan, sekarang jangan lagi gitu. Karena sudah zamannya fleksibel kan, bahwa kita harus lebih melihat potensi yang ada pada anak itu. Saya adalah guru matematika, tapi S1 saya adalah bahasa Indonesia. Itu lagi kan? Itu lagi kan? Kenapa? Kalau bahasa Indonesia terlalu banyak orang akan cari dipersiapkan. Kalau matematika cukup dilihat mana ini rumusnya, ini akan enak bisa banyak. Kan seperti itu. Nah, kalau selama ini, anak yang tidak pintar matematika, nih, tidak pintar IPA, itu nomor 2. Tetapi setelah mengikuti apa program daripada dari Makarim ini, bahwa anak semua punya potensi, bukan harus menjadi guru matematika, pintar matematika, tetapi tidak tahu apa-apa, tapi bisa diarahkan bakat yang ada. Naikkan tinggi, langsung mulai. Sebagai CBT yang memang melihat, memandang anak itu nanti tidak hanya dari segi pandang satu sisi, tapi memandang anak itu dari segi potensi anak itu kembangkan yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan kepada para bapak bukan menggurui saya, saya harus belajar sebenarnya lebih banyak dari para bapak dan ibu. Karena sehingga kalau bapak sudah akur, kami sudah pensiun yang memang hanya 20 bukan seperti itu kan, tapi tidak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan dari adanya workshop seperti ini dan berpindah-pindah di pasar yang ada itu adalah budaya yang sangat bagus untuk dikembangkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita pendidikan kita bisa kembang dan dikembangkan oleh bapak dan ibu. Saya kira nanti kalau ngomong sampai 1 hari pun mampu juga ya, tapi dengan waktu yang tersempit, maka atas sambutan ini, kalau ada yang kurang lebih dimana untuk pengalaman bapak dan ibu, kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Penerimaan tadi kami karena sekarang aku nggak setuju karena ada yang ini kan, karena kebetulan apa, mohon maaf. Selamat mengikuti workshop budaya positif di SD di perguruan di Bojonegoro. Salam saya akhiri, terima kasih seluruh. Berikutnya, acara kelima, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Reja. Kepada Bapak Reja, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Untuk mengambil berkah dari acara ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam hal ini akan saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولذريتنا ولازواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pendahulu kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa bapak ibu guru kami. Semoga kiranya Allah dengan ampunan-Mu kami senantiasa mendapatkan perlindungan dari-Mu dan keberkahan dari-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di Yayasan di Perguruan Diponegoro Kisaran dalam rangka mengadakan workshop budaya positif. Berikanlah ya Allah kemudahan kepada kami, pemahaman kepada kami, sehingga kami mampu untuk menyerap materi apa yang disampaikan dalam workshop ini, dan berikanlah kami kekuatan ya Allah ya Tuhan kami untuk menerapkan budaya positif di sekolah kami masing-masing demi anak-anak murid yang kami cintai dan kami sayangi. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami minta pertolongan, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Allah sukseskanlah acara ini dan berkahilah acara ini dengan pemahaman tentang materi budaya positif bagi kami dan juga kemampuan bagi kami untuk menerapkannya di sekolah masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikutnya, acara ke-6, yaitu acara pokok, penyampaian materi, penerapan budaya positif SD swasta Diponegoro oleh narasumber kita, Ibu Sri Rahayu, SDMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini sebagai narasumber dalam penerapan budaya positif, khususnya di SD swasta Diponegoro Kisaran. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama di ruangan multimedia SD Diponegoro Kisaran dalam acara workshop budaya positif. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Yayasan Perguruan Diponegoro, salam bahagia Bapak Sukadin. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Diponegoro Kisaran, Bapak Dr. Handus Jaidin Sirait, salam bahagia Bapak. Yang kami hormati Ibu pendamping praktik kami yang hebat, Ibu Sabrina Pandede, salam bahagia Ibu. Dan Ibu pendamping praktik dari kelas A, Ibu Kurniasi, salam bahagia Ibu. Kemudian yang kami sayangi, yang telah memberikan support kepada saya khususnya, kami persilakan kepada Ibu Guru dan Bapak dari SD swasta Diponegoro untuk berdiri. Ya, tepuk tangan untuk guru hebat SD swasta Diponegoro yang selama ini telah memberikan support dan dukungan kepada saya untuk mengikuti program guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam bahagia. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama anak saya Michael Arenzo yang selalu membantu kegiatan saya dalam tugas LMS. Terima kasih Arenzo. Oke, ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara workshop ini, ada baiknya dari tadi kita kayaknya agak tegang ya Pak ya. Ayo kita mengadakan ice breaking. Boleh ya Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Kemudian Bapak dan Ibu, salam guru penggerak dari kelas
Pak Iwan dan Ibu, kami persilakan untuk tampil ke depan. Kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Ayo Ibu Arwa, mana si Ayonya? Si Ayo. Ya, Pak Sofa Ladies. Ya, ice breaking kali ini judulnya adalah Low, Low, Low. Terima kasih kepada Ibu CGP dan kepada Ibu Guru dan Bapak Guru yang sudah mengadakan ice breaking bersama dengan kami. Berikutnya, acara ke-8, tanya jawab. Untuk acara tanya jawab, ya, kita lanjutkan. Masih acara penyampaian materi budaya positif di SD Swasta Ponegoro oleh Ibu Sri Rahayu SD FF. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin sekalian yang telah hadir di dalam acara budaya positif di sekolah, khususnya di SD di Ponegoro. Baiklah, budaya positif khususnya di SD di Ponegoro ini dapat terlaksana karena adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita mengetahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan di negara kita tercinta, negara Indonesia. Walaupun Bapak Ki Hajar Dewantara tidak hadir di sini, ayo kita tepuk tangan untuk Bapak hebat kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Baiklah, filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Dari situ, pendidikan yang harus kita laksanakan adalah harus berpihak pada murid dengan melaksanakan merdeka belajar. Kemudian, di situ ada visi sekolah
di mana bagaimana kontrol guru, kekuatan kelas, kemudian visi guru penggerak. Jadi selama ini di sekolah kita hanya memiliki visi sekolah. Selanjutnya, semua guru diharapkan untuk memiliki visi tersendiri bagi guru kelas dan bagi guru mata pelajaran harus memiliki visi tersendiri yang kita laksanakan. Kemudian, apa saja yang menjadi nilai dan peran guru? Kebetulan di situ dibuat guru penggerak karena untuk tugas kami. Tetapi sebenarnya nilai dan peran guru itu adalah sama. Yang pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, kemudian menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mendorong kolaborasi antar guru. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntut, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Artinya, di sini Bapak dan Ibu guru, maaf ya, saya bukan mengajari atau menggurui, cuma kami di sini sebagai agen transformasi pendidikan calon guru penggerak diwajibkan untuk mentransformasikan ilmu yang kami peroleh selama 2 bulan ini kepada Bapak dan Ibu guru. Di situ guru akan dijadikan pamong. Artinya, setiap kegiatan pembelajaran guru haruslah membimbing anak-anak kita untuk merdeka belajar. Artinya, merdeka belajar bukan berarti sesuka hatinya, oh saya merdeka belajar kok, kata Ibu Ayu, berarti suka-suka saya mau belajar atau tidak. Oh, karena adanya merdeka belajar, berarti semua kegiatan merdeka. Saya mau ngapain di kelas, tidak ada yang protes. Merdeka belajar di sini maksudnya bahwa anak terlahir sebagai kertas putih yang sudah memiliki coretan-coretan, namun coretan-coretan tersebut belum jelas adanya. Maka tugas dan peran kita sebagai seorang guru adalah untuk memperjelas goresan-goresan tersebut. Artinya, anak tidak semuanya memiliki bakat, talenta, dan potensi yang sama. Maka, sebagai seorang guru, kitalah yang harus menuntun mereka sehingga talenta dan potensi mereka akan terlaksana. Itu yang diartikan sebagai merdeka belajar. Kemudian, sekolah merupakan rumah kedua buat peserta didik, buat guru, buat kepala sekolah, buat semua yang ada berkepentingannya di sekolah. Artinya, rumah dijadikan sebagai rumah kedua, bukan berarti kita harus bawa kompor kita masak di sini, ya kan? Bukan berarti anak tersebut harus tidur di sini, karena rumah sebagai tempat sekolah kedua. Tetapi di sini maksudnya agar peserta didik merasa nyaman dan aman untuk berada di sekolah, merasa
tidak ketakutan untuk pergi ke sekolah, merasa diayomi di sekolah seperti orang tua sendiri yang selalu mengayomi anaknya, khususnya bagi guru TK, Ibu Hera. Di situ tuntunan untuk mengayomi anak mungkin sangat besar sekali peranannya. Terima kasih. Selanjutnya, kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga tidak pernah mematok anak didik di kelas kelak akan menjadi apa. Di sini Ki Hajar Dewantara memberi kebebasan kepada anak didik sesuai dengan talentanya. Apalagi kalau di SMA ada jurusan IPA dan IPS. Seorang anak mungkin dia ingin menjadi seorang dokter, tetapi karena nilai akademiknya mungkin tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di sekolah tersebut, maka anak tersebut tidak dapat memilih jurusan IPA yang seharusnya dari jurusan IPA itu dia akan menjadi seorang dokter, tetapi dia diusulkan untuk menjadi jurusan IPS. Maka untuk mendatang sepertinya kurikulum tidak ada jurusan IPA dan IPS lagi ya Pak, ada, tetapi terserah siswa untuk memilih, begitu ya Pak Ketua? Iya. Kemudian adanya nilai dan peran guru penggerak sejatinya mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada anak murid. Nilai dan guru penggerak di sini saya ambil contoh nyatanya saja. Anak saya, Michael Alonso, dulu sangat penakut sekali. Tetapi setelah dibimbing, diberi pengertian, maka sekarang dia sudah mulai pemberani. Saya sangat berterima kasih kepada Miss Sandra dan Miss Erida yang selalu menuntut dan mendukung anak saya. Walaupun dulunya Miss Sandra ya, dikit-dikit air matanya bercucuran ya, takut akan belajar di sekolah. Tepuk tangan untuk guru hebat saya, Ibu Sandra dan Ibu Erida. Kemudian contoh yang kedua, itu juga terjadi pada anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil terus terang gak pintar soal menyanyi. Bisa ujian menyanyi sampai Ibu Rosta menyuyu, menyanyinya sampai 2-3 kali ya Bu, baru dia bisa. Tetapi puji Tuhan, sekarang atas bimbingan dari Ibu Lili Suryani, anak saya sudah mulai pintar menyanyi, apalagi setiap ditanya sama papanya lagu apa yang bisa, walaupun cuma lagu Gugur Bunga. Terima kasih Ibu Lili Suryani. Itulah nilai dan peran dari seorang guru yang secara langsung terjadi pada anak saya. Selanjutnya, kemudian kita masuk kepada topik membangun budaya positif di sekolah. Diperlukan sebuah kolaborasi positif untuk mencapai visi dan misi sekolah tersebut. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak pimpinan perguruan yang selalu mendukung saya dalam kegiatan pelaksanaan program guru penggerak. Begitu juga khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah saya yang walaupun sudah tua tetapi tetap semangat, bahkan ingin mengikut sebagai guru penggerak. Iya. Kemudian kolaborasi positif yang saya peroleh juga dari guru-guru saya, guru-guru senior saya yang selalu mendukung. Mereka memberi semangat kepada saya, ayolah Ayu, kamu yang kalau kami masih muda, kami pasti ikut. Itu sudah merupakan suatu dukungan yang sangat saya butuhkan. Terima kasih Ibu guru senior saya. Inilah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai
yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini perubahan yang diperlukan adalah perubahan paradigma, stimulus, respon lawan, teori kontrol, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya mulai dengan perubahan positif, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu guru saya, kira-kira budaya positif apa saja yang pernah diterapkan di sekolah kita? Sepertinya biasanya guru sebagai panutan. Gimana kalau Bapak pimpinan perguruan sebagai panutan dulu? Apa budaya positif yang harus kita laksanakan? Ayo, kami persilakan kepada Bapak Sutasi, kira-kira apa budaya positif Pak? Budaya positif yang bagaimana ya Bapak? Baik, terima kasih. Kalau nilai positif, lawannya pasti negatif. Kalau nilai negatif itu tidak mendidik. Itu nilai positif adalah nilai yang konstruktif. Itu mendidik. Mendidik seperti apa? Mendidik dalam hal sebagai kapasitas tindakannya harus pedagogis. Kalau dalam pedagogis itu sangat luas. Dahulu seperti yang dikatakan oleh Pak Raja ini, dulu sejak tahun 1975 begitu polanya. Saat ini mengikuti kemauan daripada dunia. Sekarang zaman sudah berubah. Saya senantiasa menyampaikan kepada anak-anak, kalau guru dulu boleh aja sembarangan kurang ajar, monyet, dan lain-lain sebagainya, itu pasti negatif. Sekarang jangan begitu, nak, enggak boleh. Kita harus beretika. Itu kalau menyinggung mengenai etika itu sangat luas. Kesimpulannya, Ibu Sri, nilai positif adalah nilai-nilai yang dapat mendorong memotivasi daripada anak didik kita itu ke arah yang baik, itu menguntungkan kita bersama, itu akan menguntungkan bagi belajar, menguntungkan juga para anak didik. Ketika begitu akan banyak, itu nilai-nilai positif yang kita kembangkan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bapak Ketua tangannya. Kemudian saya minta yang mewakili kepala sekolah, kira-kira budaya positif apa ya yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah atau tingkatan yang Bapak atau Ibu pimpin. Kami mintakan kepada Ibu Suharti, kira-kira budaya positif apa ya Bu? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh narasumber bagi kami, karena workshop ini kami lihat mengenai budaya positif. Ibu Sederhana, kalau di tingkatan SMA, saya mengimbau kepada siswa kami untuk membudayakan bahwa kakak kelas harus, adik kelas harus menghormati kakak kelas. Itu harus dibudayakan di dalam kami di SMA. Jadi
Menghormat ini bukan berarti seperti menghormat seorang polisi, tetapi ada rasa menghargai, ya, ada saling. Nah, jadi kalau kakak kelas itu juga harus menyapa adik kelas dengan baik. Adik kelas harus menyapa kakak kelas. Jadi mereka harus tahu jenjangnya. Saya itu posisinya adik kelas. Saya itu posisinya kakak kelas. Jadi budaya saling menghormati antara adik kelas dengan kakak kelas dengan adik kelas itu saya budayakan di SMA perjuangan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Suharti yang mewakili Kepala Sekolah. Selanjutnya yang mewakili Bapak dan Ibu Guru dari tingkat SD, kami mintakan Guru Senior kami, Ibu Billy Suryani. Bagaimana Ibu budaya positif? Terima kasih. Saya ucapkan kesempatan ini. Kalau menurut saya, bukan SD, positif itu saya terapkan dari disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin dalam menghormati guru juga. Gitu. Kalau anak SD, saya rasa soal budaya positif masih begitu sederhana, belum yang sampai ke tingkat yang bagaimana. Itu saja dari saya. Iya, terima kasih tepuk tangannya untuk 3 guru hebat dari Ponegoro. Selanjutnya, inilah disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Di sini ada menurut pendapat dosen yang menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya, di sini kalau anak-anak merasa bersalah, langsung aja anak-anak itu, ya sudah, saya minta maaf. Dia sudah menganggap bahwa dirinya sudah menyelesaikan masalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman yang akan didapatkan. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saja, Pak Sirait menyuruh anaknya untuk membeli rokok, ya kan? Kemudian saat Pak Rait menyuruh anaknya yang masih kecil, tolong belikan ayah sebungkus rokok. Kasih Pak Rait uangnya. Ternyata ada kembaliannya. Anak tersebut akan melakukan hal yang baik jika dia mendapatkan imbalan berupa uang kembalian. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan uang kembalian, gak mau ayah, gak ada dapat apa-apa pun, udah capek-capek, panas-panas, ayah suruh lagi saya untuk membeli ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Adanya orang bersikap disiplin positif karena dia menghargai orang lain. Walaupun hatinya kesel, dia tetap bersikap manis kepada orang tersebut untuk menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang tersebut. Apa sebenarnya tujuan disiplin positif? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Artinya, mereka mau melakukan suatu budaya positif haruslah berasal dari intrinsik, dari dirinya sendiri tanpa adanya suatu paksaan. Jadi, kita usahakan menuntun anak murid kita untuk melaksanakan suatu budaya positif bukan karena
yang suaranya keras, bukan karena takut kepada Kisandra karena takut nenek-neneknya nggak bisa, tetapi itu harus muncul dari dirinya sendiri. Untuk itu, guru berperan menuntun anak murid tersebut. Kemudian, dalam melaksanakan budaya positif, kita tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Seperti ice breaking yang pertama tadi, saya mengambil judul lagu Love Love Love. Itu adalah cinta dan kasih sayang. Karena saya merasa, apalagi saya sebagai seorang guru SD, pasti anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Anak-anak akan lebih senang belajar kalau gurunya itu menyayangi mereka, gurunya dengan tulus dan cinta kasih memberikan ilmu kepada mereka, menuntut mereka dengan tidak memberikan paksaan kamu harus bisa, tetapi dituntun secara perlahan, walaupun kadang-kadang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kemudian di situ posisi kontrol guru. Maksudnya posisi kontrol guru di sini memastikan apakah pengawasan disiplin di sekolah telah efektif. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Sekarang Bapak dan Ibu, posisi manakah saat ini kita berada? Di antara kelima posisi kontrol guru ini, kita berada di posisi yang mana? Di mana Ibu Rosa? Posisi keberapa? Sebagai monitor menurut Ibu Rosa, menurut Ibu Betty, monitor juga. Oh, sebagai teman, di mana menurut Miss Elida? Sebagai teman dan sebagai pemantau. Gimana kalau kita minta pendapat dari ketua kita, Bapak Asrul, gimana Pak sebenarnya posisi kontrol kita saat ini? Iya, iya. Terima kasih Bu Ayu. Kalau pertanyaannya tadi dari 5 posisi kontrol, pertanyaan Bu Ayu tadi kan, di manakah letak posisi kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru gitu. Jadi sebenarnya dari lima posisi kontrol ini merupakan kita jadikan satu kesatuan. Jadi kalau pertanyaan baik di manakah posisi kita? Nah, kalau kita menjawab kita sebagai teman, ya memang pada kenyataannya barangkali posisi yang kita laksanakan saat sekarang ini memang sebagai teman. Tapi barangkali agak takut menjawabnya di penghukum gitu. Tanpa kita sadari kita lebih cenderung banyak di penghukumnya daripada di temannya gitu. Kita tarik diri aja ya. Kita tarik diri bahwa dari 5 posisi kontrol yang disajikan tadi, apa yang diberikan di situ, guru yang ada di mana saja lebih banyak cenderung kepada penghukumnya. Kenapa? Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, kalau nggak selesai kamu kerjakan soal ini, kirim tangan lo 5 kali jatuh.
hukuman kepada anak. Tanpa kita sadari kita di posisi penghukum sebenarnya. Tanpa kita sadari kita di posisi penghukum. Kan gitu. Kalau gue tanya yang gimana? Kita dituntut untuk sebagai manajerial. Dari 5 posisi di sini, kita diminta kita bisa sebagai manajerial bagi peserta didik kita. Kenapa demikian? Kan itu tentunya pertanyaannya, ya Bu Ayu ya. Kenapa demikian? Nah, mungkin saya gantung dulu. Nanti akan ada sama Bu Ayu penjelasannya. Kalau nanti terkendala, saya terus ketemu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Tangannya untuk apa yang diberikan oleh Bapak Ketua. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulunya istilahnya disiplin dalam kelas, membuat disiplin dalam kelas. Tetapi sekarang itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa-apa sajakah yang dapat kita nyatakan sebagai suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang disetujui dan dibuat oleh peserta didik itu sendiri, di mana keyakinan kelas yang sudah disetujui tersebut haruslah dilaksanakan dengan senang hati oleh semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Iya, ini adalah langkah-langkah menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Langkah yang pertama, biasanya kalau sebelum adanya filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kita selalu membuat sebuah peraturan di kelas itu atas diri kita sendiri tanpa meminta persetujuan atau pendapat dari murid kita. Tetapi untuk ini kita harus tanya pendapat murid kelas, impian mereka itu bagaimana. Mereka kita jadikan sebagai seorang yang mandiri, berkelompok dan melaksanakan survei kelas. Setelah itu kita tanyakan ide dari murid untuk mencapai kesepakatan kelas impian dari mereka. Yang ketiga, kita ambil kesimpulan dari ide murid. Kemudian yang keempat, ubah ide menjadi kesepakatan dengan cara hindari kata jangan dan tidak. Yang kelima, kesepakatan kelas tersebut harus ditandatangani oleh murid dan guru. Kemudian yang keenam, melihat bersama poster kesepakatan kelas dan jika ada yang perlu diperbaiki. Kemudian tadi pada poin keempat di situ dikatakan ubah ide menjadi kesepakatan, hindari kata jangan dan tidak. Bapak dan Ibu guru, kalau selama ini kita sering jangan membuat sampah sembarangan, berarti ada kata jangan. Untuk selanjutnya kita akan menghindari kata jangan, tetapi kita buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau selama ini kita buat tidak boleh datang terlambat ke sekolah, maka itu kita ubah menjadi datanglah ke sekolah tepat waktu. Kira-kira itu adalah sebagian dari contoh dalam membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan dari kelas saya sendiri, kelas 4B, yaitu kebiasaan adalah kualitas sendiri. Yang pertama, sebelum dan sesudah belajar wajib berdoa
menurut agama masing-masing. Kemudian waktu pengumpulan tugas minimal 2 minggu dan dikumpulkan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, saling berbagi dan memberi semangat kecuali saat ulangan atau ujian. Yang keempat, selalu berkata sopan santun saat bertemu dan di WA group. Kita kan ada WA group ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, pembelajaran sistem SMS santai, menyenangkan, serius. Itulah kesepakatan kelas 4B. Kemudian dalam pelaksanaan kesepakatan kelas ini apa-apa saja yang mendukung? Yang pertama, kebersihan kelas, keamanan kelas, ketertiban kelas, sopan santun, kedisiplinan, berakhlak mulia, kerapian, kolaborasi. Kemudian berikutnya disiplin waktu, berdoa sebelum mulai. Inilah hasil dari ringkasan kesepakatan kelas pada slide sebelah kanan tengah, dan ini ada 5 kesimpulan yang ditandatangani oleh murid yang ada di dalam kelas. Kira-kira ini adalah contoh kesepakatan kelas. Jadi Bapak dan Ibu, maaf saya bukan menggurui. Mulai saat ini sebelum memulai pelajaran atau saat ini kita sedang memasuki semester 2, maka kita buatlah kesepakatan kelas bagi anak didik kita yang dituntun oleh guru kelas masing-masing. Saya rasa kalau rekan-rekan pendidik saya sudah mulai melaksanakannya, walaupun belum dalam bentuk seperti contoh yang saya sajikan. Tepuk tangan dulu untuk guru hebat SD Diponegoro. Ini adalah foto yang bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan dan refleksi budaya positif yang ada di sekolah SD Diponegoro. Ini masa pandemi, biasanya sebelum masuk ke gerbang sekolah SD Diponegoro untuk belajar, maka di situ ada anak-anak mengukur suhu. Kemudian yang kedua, anak-anak mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, setelah mencuci tangan, mereka baris di depan kelas. Kemudian yang keempat, mereka menggunakan sanitizer. Kemudian yang kelima, itu di bawah, mereka waktu masih ada penghormatan bendera. Kemudian ada berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian berikutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Lalu di situ ada literasi membaca, diberikan waktu kira-kira 15 sampai 20 menit. Kemudian penuntunan pembelajaran oleh guru kelas. Inilah budaya positif yang sudah kami laksanakan. Begitu ya Bapak Kepala Sekolah. Iya, semangatkan Bapak Kepala Sekolah. Ciayo ya Pak. Pakai gaya dong Pak. Ciayo. Ayo, CGP, mana Ciayo ya pakai gaya? Ciayo, 1, 2, 3 ya. Ciayo, iya semangat gurunya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini ada video kepemimpinan murid. Di sini dalam acara pembelajaran supaya murid berani
pembelajaran dalam kelasnya. Ya, ini mata pelajaran IPA mengenai bagian-bagian buah. Selanjutnya ini juga ada budaya positif. Anak kami memiliki potensi dalam menyanyi. Ini adalah bimbingan dari Ibu Lili Suryani. Ini adalah budaya positif. Anak kami mengembangkan talentanya. Ini adalah anak asuhan dari Ibu Nuraini. Yang berikut, bukan lagi Pak, nanti acaranya ada gurunya menarik. Kemudian restitusi segitiga. Ini kejadian nyata, anak saya terlambat ya.
Ini pada saat bermain jam istirahat. Ya, itulah tadi budaya positif di sekolah. Ini hanya ada foto pembelajaran budaya positif di rumah. Selain di sekolah, kami juga mengajarkan bagaimana budaya positif di rumah. Ya, Pak itu sebelum berangkat ke sekolah, dia selalu membantu ayahnya mengeluarkan sepeda motor. Kemudian ini Ellen selalu membantu ibunya mencuci piring. Ibunya di sini adalah seorang usahanya memasak
di warung, jadi dia yang membantu ibunya untuk mencuci piring. Selanjutnya ini Saili, dia juga membantu orang tuanya membersihkan kamar tidur sendiri dengan menyapu kamar tidurnya. Ini pembiasaan budaya positif saling berbagi, di mana kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini pemberian sedikit saling berbagi makanan kepada abang-abang beca atau kepada yang lainnya yang membutuhkan. Terima kasih, salam bahagia bagi kita semua. Saya selaku narasumber mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh hadirin, dan saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang kiranya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Nanti acara sesi tanya jawab sekalian kita laksanakan setelah narasumber kedua, Ibu Lina SS dari SMP menyampaikan materinya. Sebelum kita kembali kepada Ibu Lina, kita ini tadi dulunya udah agak lelah, pengen goyang sana goyang sini. Gimana kalau kita ice breaking sekali lagi? Ayo Bapak dan Ibu guru, kami persilakan untuk berdiri. Bapak dan Ibu CWP, mana semangatnya? Jago. Ayo sini. Lancar ini. Ya, lagu kali ini adalah pada hari Minggu atau naik delman. Ayo Ibu Media, sini ke depan Bu. Ambil cepat ya. Saya ajarin gerakannya dulu ya. Mengenali mudah supaya baik jalannya. Tik tak tik
detik-detik tak suara sepatu kuda. Ini kalau dia sudah ya. Kalau menyelesaikan gitu. Kan sebenarnya kalau dia selesai, kan ini langsung. Enggak Pak, Belum kan? Eh, Kan mana tuh berarti? ini berhenti. Belum selesai kan? Belum. Mau pause dulu. Maksud Bapak? Enggak, ini kan yang udah masuk di SMP. Ini kan SD. Ya udah, Kalau udah mungkin menghentikan streaming, oke. Berhenti lama.